Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lesu ya, Pak. Belum malam kan? Kita ulangi lagi, yang jawab salam mudah-mudahan berangkat haji naik haji, berangkat umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan hajinya kawin lagi. Kita ulangi lagi supaya lebih semangat. Mudah-mudahan dengan salam dan salawat kita ini Allah turunkan keberkahan buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Jasman Syabur. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan kepada beliau dan urusan-urusan beliau diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kami sekalian, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang semoga semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin, mohon maaf duduk di sini. Bukan arti lebih hebat, lebih pintar ya. Rasanya agak gemetaran duduk di sini. Mohon izin, mohon redha, mohon maaf. Mudah-mudahan apa nanti yang kami sampaikan menjadi hal yang bermanfaat untuk semua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la
tuhsuha. Sekiranya engkau ingin menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, maka Allah sebutkan la tuhsuha, tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Saking banyaknya Bapak Ibu. Semisalkan contoh pada malam hari ini diberikan Allah kesempatan kepada kita, diberikan Allah iman Islam kepada kita, diberikan Allah berkah umur kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dan duduk bersama di tempat mulia ini. Pada saat yang bersamaan ada orang diberikan berkah umur, diberikan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kumpul di sini karena tidak diberikan nikmat keluangan waktu. Atau juga dia punya waktu banyak, bahkan dia sedang duduk santai di rumah, tapi tidak bisa hadir ke tempat ini. Karena apa? Tidak digerakkan Allah untuk datang ke tempat ini. Atau juga mungkin dalam keadaan sakit yang dia terhalang untuk bisa duduk di tempat ini. Maka duduknya kita ini menunjukkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita menyadari, karena apa? Seorang itu dia tidak akan pernah menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah kalau dia tidak menyadari akan nikmat Allah. Kan kadang-kadang kita itu mulai mau bersyukur saat nikmat itu sudah hilang. Misalkan contoh, ya Allah, ingin yang sehat. Saat dia sehat, dia lupa akan berharga dan bernilainya sehat. Ya Allah, kalau aku sehat, aku ingin sholat berjamaah di masjid. Dalam keadaan apa dia berkata seperti itu? Dalam keadaan sakit. Maka syukur kita. Syukur kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan nikmat ini kepada kita. Kemudian salam dan salawat sedang biasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabiuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam wa kafa bihan ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Apa pendapat? Ini doa luar biasa ini. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ya Allah, sungguh puji syukur atas nikmat Islam, wa kafa bihan nikmat, dan Engkau cukupkan nikmat dengannya. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji syukur kepadamu ya Allah yang Engkau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad? Sudahkah kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun tidak pernah kita pinta itu untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Ada apa? Ada apa pernah terpikir dengan kita bersyukur atas dijadikan Allah umat Nabi Muhammad? Mungkin belum banyak kita terpikir dan menyadari
Bahkan kita mungkin tidak cari tahu ngapo kita perlu bersyukur dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya bakal kita dapatkan jawaban itu di dalam kajian daripada kita mengaji tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita ngaji ini, setelah kita bahas ini, mulai bangga menjadi umat Muhammad, mulai bersyukur sebagai umat Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Pak. Lanjut Ibu-ibu. Alhamdulillah itu berarti selesai kan? Lanjut Pak, Bu. Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan Allah di awal daripada surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana tadi yang dibacakan oleh anak kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi Allah sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan bahas ayat ini dan membedahnya dengan sebuah kitab, yaitu kitab Al-Anwarul Bahiyah, cahaya-cahaya keagungan, yang ditulis oleh seorang ulama besar, ulama Hijaz yang meninggal tahun 2004 lalu, As-Sayyid Al-Habib daripada Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama besar dan banyak murid-murid beliau yang dari Indonesia, dan murid-muridnya banyak yang melahirkan daripada ulama-ulama. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitabnya itu beliau menjelaskan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhana, Maha suci Allah, artinya ini perjalanan yang dilakukan oleh baginda Nabi bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan sebagaimana kita yang berjalan. Akan tetapi Allah ingin menyebutkan bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan agung, perjalanan ini adalah perjalanan yang hebat, perjalanan ini keluar daripada kita punya akal. Bayangkan Bapak Ibu, di masa itu yang belum mengenal peradaban sebagaimana kita rasakan pada saat ini, yang belum mengenal kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti saat ini, maka ketika peristiwa itu diceritakan kepada mereka, sungguh penolakan itu maka sangat besar.
Sehingga dalam surah An-Najm itu wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika peristiwa ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad kepada orang-orang Quraisy, kepada Ahlul Makkah pada saat itu, apa yang mereka katakan? Dol. Nabi Muhammad itu sesat. Nabi Muhammad itu aneh, menyimpang. Tidak mungkin perjalanan yang jauh itu diselesaikan dalam waktu yang singkat. Di dalam riwayat disebutkan sekembalinya Rasulullah SAW dari perjalanan Isra dan Mi'raj, maka masih didapati tempat tidurnya itu hangat. Bayangkan Pak, jadi kalau kita tidur, tempat tidur kita itu kira-kira hangat apa dah? Kalau kita bangun tidur, atau misalkan tuh kalau kita duduk tegak, dipegang tuh, rasa hangat apa dah? Maka bagaimana cepatnya perjalanan ini disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Rasulullah SAW masih mendapati tempat tidurnya hangat, sangat cepat dan sangat singkat. Maka ini bukan persoalan yang bisa dinalar dengan logika. Maka itu menjadi pesan buat kita sebagai seorang muslim, bahwasanya tidak seluruh di dalam bagian agama kita bisa diselesaikan dengan logika kita. Ada persoalan-persoalan yang mana persoalan itu harus dihadapi dengan keimanan, sebagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang saya bertanya nih, ada yang pernah lihat alam kubur? Bu? Ada yang pernah lihat alam kubur? Bapak-bapak ada yang sudah pernah kunjungan? Mau? Mau enggak? Kalau mau enggak Bapak, saya duluan, saya muncul belakang. Atau ya saya belakangan, Bapak dulu. Nanti kalau sudah sampai di alam kubur kirim WA. Ustaz, alhamdulillah aku sudah di alam kubur. Alam kubur cak ini. Ternyata memang ada niat pertanyaan buat malaikat itu. Kirim Pak. Siap enggak Pak? Ada yang mendaftar? Jadi persoalan alam kubur, persoalan neraka dan surga adalah persoalan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan dengan logika. Maka dia adalah ranahnya, wadahnya, tempatnya adalah keimanan. Semakin kita beriman, maka akan semakin lurus kita di dalam beragama. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diceritakan dengan suatu peristiwa besar ini, maka dia tanpa sebuah keraguan dia mengimani dan meyakini apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat apa enggak Sayyidina Abu Bakar? Hebat apa enggak? Ingin enggak kita seperti itu? Kadang-kadang kan kita suka ragu. Apalagi dengan berbagai macam sekarang ini pandangan, pemikiran sampai seorang muslim itu tidak lagi nak percaya dengan yang namanya alam akhirat. Oh, tidak mungkin alam akhirat itu ada. Tidak percaya. Ada itu. Bahaya beda. Maka ini pesan yang harus kita sadari, bagaimana kemahasucian Allah itu adalah di atas segala-galanya. Bahkan video ini kadang-kadang tak baca, terpikir Pak, mana Allah menciptakan kita ini? Apa rahasianya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Sebagian besar kita tidak paham dengan hal itu, maka itulah menjadikan jalan hidupnya keluar daripada tujuan Allah menciptakan dia. Kalau dia tidak menganggap apa yang sudah Allah ciptakan untuk dia itu sebagai maksud dan tujuan Allah. Dia tidak sadar sampai ke situ. Dia tidak sadar pemikirannya meyakini dan membayangkan dengan hal yang seperti itu. Maka ini perlu menjadi catatan buat kita bersama,
bahwasanya ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dinalar dengan logika kita, dia adalah harus diimani dan diyakini. Kemudian Allah lanjutkan, asra bi abdihi lailan. Asra itu adalah diperjalankan. Jadi Rasulullah itu bukan yang berjalan, akan tetapi diperjalankan oleh yang subhana tadi. Siapa subhana tadi? Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan segala yang ada ini, termasuk yang menciptakan kita manusia ini adalah Allah. Yang ada ini diciptakan oleh Allah, jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Maka ialah yang memperjalankan sosok manusia mulia Nabi kita Muhammad. Ini bukan Nabi yang berjalan jauh, tapi diperjalankan oleh yang maha, Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpikir, kalau misalkan Pak Bu, kita nak ke Jakarta, tapi biaya dewe, ongkos dewe, itu kira-kira mana lebih mudah berangkat ke Jakarta dipanggil presiden? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih enak? Contoh kita tengok ada orang berangkat haji dengan sistem reguler, berangkat haji ongkos dewe. Ada yang berangkat haji dipanggil oleh kerajaan Saudi. Mana yang lebih enak? Kerajaan Saudi. Tempatnya bagus, fasilitasnya bagus, mendapatkan prioritas. Karena apa? Yang panggil raja. Beda dengan itu yang berangkat dewe. Nah, begitulah gambarannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah yang memperjalankan, sehingga menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Rasulullah SAW dalam rangka perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah birruhi wal jasadi wa yaqadatan, dengan ruh dan jasadnya, bukan ruh saja. Kan ada pendapat, memang ini ada pendapat ini pun disebutkan dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj hanya rohnya saja. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi ruh wal jasad, ruhnya dan jasadnya bersamaan dan terjadi dalam keadaan terjaga, bukan sebuah mimpi. Ya Pak ya, Pak. Jadi ini perjalanan apa? Perjalanan ruh dan jasad, dan bukan sebuah mimpi. Terjaga, sadar Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Laila, perjalanan itu terjadi di malam. Maka di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra-nya, yaitu antara Makkah dan Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa, maka ada beberapa tempat yang dilewati oleh baginda Rasul dan sempat berhenti sejenak di situ. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW sampai di satu tempat yang disebut dengan Zatun Nahl, tempat yang banyak pohon kurma. Maka tak kala sudah sampai di tempat itu, malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah, "Inzil ya Muhammad fasalli." Wahai Muhammad, turun, salatlah engkau. Maka Rasulullah salat. Setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Atadri ma hadza?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad ini tempat apa? Maka Rasulullah mengatakan, "Aku tidak tahu." Hadza thayyibah, ini adalah tempat yang baik yang dimana engkau akan hijrah kepadanya.
Jadi sebelum Nabi hijrah, Pak, 10 tahun setelahnya Rasulullah itu sudah sampai dulu ke tempat Madinah itu, yang awal Madinah itu namanya Yathrib, tempat yang banyak pohon kurma dan Nabi sholat di situ. Setelahnya apa? Setelahnya Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan mengendarai buruk. Buruk itu adalah hewan surga yang disebut dalam riwayat warnanya putih. Kecepatannya melebihi daripada kecepatan kilat. Sejauh mata memandang 1 kali loncatan, maka jarak yang ditempuh adalah sejauh mata memandang. Hebat apa anda? Hewan surga, warnanya putih, kecepatannya 1 kali loncat sejauh mata memandang. Dia punya tinggi tidak lebih daripada kuda dan tidak lebih rendah daripada begal. Begal itu keledai. Jadi antara keledai dan kuda. Tapi ingat Pak ya, buruk itu bukan hewan sebagaimana yang terpampang dan terpajang di atas dinding rumah-rumah kita. Kita masang ada gambar betino yang badannya pulo, yang kita katakan itu buruk. Bukan Pak. Dan itu satu bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan itu adalah buruk, karena apa? Karena kita secara tidak langsung sudah mengatakan bahwasanya Nabi ketika melakukan Isra dan Mi'raj naik kuda yang mana jenisnya adalah betina. Pelecehan apa enggak tuh? Pelecehan apa tidak? Kalau pelecehan, kalau ada itu gambar di rumah bapak ibu masing-masing, mulai malam ini turunkan dan buang, karena buruk bukan seperti itu. Lantas setelah Nabi SAW sampai di satu tempat yang banyak pohon kurma, kemudian melakukan perjalanan lagi. Kemana? Ke sebuah lembah yang dinamakan lembah daripada Madyan. Kemudian malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad turun sholatlah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Ini adalah tempat berteduhnya Musa setelah keluar daripada Mesir. Jadi di situ ada sebuah pohon. Kemudian Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj turunlah, dan di tempat itu Rasulullah sholat. Kemudian kemana lagi Pak? Lanjut ke sebuah bukit namanya Tursina. Sampai di situ Nabi pun sholat. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Ini adalah Tursina, di mana Allah berbicara dengan Musa. Setelah itu lanjut lagi, sampailah kepada satu tempat ada sisa min kusuri Syam, daripada reruntuhan kerajaan Syam. Kemudian Rasulullah SAW disuruh oleh malaikat Jibril turun dan sholat. Kemudian Rasulullah sholat. Setelahnya Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Maka Jibril mengatakan, hada Baitul Laham, ini adalah Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Kemudian setelahnya barulah ke Al-Aqsa. Sampai di Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengimami sholat. Di belakangnya adalah para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW berdiri di belakang Rasul, imamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabinya Imam al-Anbiya, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maksud Allah memerintahkan Rasulullah untuk turun pada setiap tempat-tempat bersejarah tadi? Yang pertama adalah Allah ingin mengajari kita sebagai umatnya bahwasanya tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah
keagamaan, maka tempat tersebut tidak boleh dipelupuk. Tempat-tempat yang memiliki historis, nilai sejarah, apalagi itu terkait dengan sejarah keagamaan, maka tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dimusnahkan. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan persoalan keagamaan. Kalau tempat-tempat yang memiliki sejarah keagamaan ini hilang, maka bukti apa yang akan kita sampaikan kepada generasi setelahnya? Contoh apa? Misalkan contoh makam Nabi Muhammad mau dipindah. Misalkan contoh, kan dulu pernah terjadi. Sekiranya makam Nabi Muhammad ini dipindah atau ditiadakan, kemudian anak-anak generasi belakangan bertanya, ibu, bapak, Nabi kita siapa? Nabi kita Muhammad. Lahirnya di mana? Di Makkah. Saya mau tanya, mana bukti tempat lahirnya? Meninggalnya di mana? Di Madinah. Dikuburkan di mana? Di Madinah. Sekarang saya mau minta bukti. Kalau memang dia itu ada, mana bukti sejarahnya? Yang dalam sejarah itu disebut artefak. Ketika itu tidak ada, maka bagaimana kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada generasi ini yang mereka tidak menyaksikan hal itu, yang mereka tidak pernah melihat hal itu? Maka mereka akan menganggap bahwasannya Muhammad itu adalah mitos. Apa itu mitos? Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Maka penting sekali bagaimana kita menghargai setiap tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya pada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah itu, apalagi itu berkaitan dengan orang yang soleh, apalagi itu berkaitan dengan kenabian dan kerasulan, maka di situ ada keberkahan. Sekarang saya mau tanya, kenapa tempat pohonnya ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir akan menuju Palestina itu, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di situ? Kenapa? Apa ada hubungan apa? Nilai apa? Disitulah ada juga sebuah keberkahan. Maka tadi kan dalam ayat ini tadi disebutkan, linuriyahu min ayatina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang diberkahi sekitarnya. Keberkahan itu adalah merupakan sesuatu bagian yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Nabi Muhammad. Berkah itu penting, Pak. Berkah itu kalau dalam rezeki, sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak. Sesuatu yang banyak bisa memiliki nilai manfaat lebih banyak. Itu disebut dengan berkah. Berkah itu penting. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit berupa air hujan. Air hujan itu adalah air yang berkah. Keberkahan itu bagian daripada umat Islam. Jangan nanti berkah-berkah, ada berkah-berkah itu. Berkah itu khurafat nanti. Berkah itu bid'ah nanti. Berkah itu nanti tahayul segala macam. Itu bukan cara berpikirnya kita sebagai umat Rasulullah. Karena berkah itu ada. Berkah itu, kenapa Nabi Muhammad berhenti dan sholat di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Di samping ada nilai historis keagamaan, di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya tempat itu ada keberkahan. Di situ lahirnya seorang mulia yang bernama Isa ibn Maryam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Al-Aqsa, maka di belakang beliau adalah ruhnya para anbiya wal mursalin. Jadi ruh para anbiya dan wal mursalin, para nabi dan rasul itu di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka inilah menunjukkan kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hidup di akhir zaman. Kita tidak pernah melihat Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Allah takdirkan kita mengimani dan mengikuti Nabi
nikmat yang luar biasa. Karena para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka di belakang Rasulullah Nabi Isa yang diturunkan nanti ke bumi di akhir zaman, beliau pun membawa risalah Nabi Muhammad, bukan risalahnya. Syukur Pak, dijadikan umat Nabi Muhammad. Tengok di tempat lain, tengok dengan saudara-saudara kita yang lain, mereka harus bertaruh nyawa untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Mereka harus berkorban harta untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita tanpa adanya bertaruh nyawa, tanpa adanya berkorban harta, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak pernah minta sama sekali untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kita umat terbaik. Menjadi umat Nabi Muhammad, maka Allah jadikan kita umat terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ada beberapa hal yang ditemui oleh Nabi. Disebutkan dalam riwayat itu ada 11. Ditambah dengan riwayat lain 2. Jadi 11 tambah 2 13 yang dilihat oleh Nabi selama perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Kita tidak akan bahas itu satu-satu karena panjang waktunya. Karena aku sudah banyak yang ngantuk. Pak, Bu, ada yang ngantuk belum? Menunjukkan setan itu apa Amerika? Apa enggak? Setan itu ada apa tidak, Bu? Apa buktinya? Nah, tuh. Nunjukkan itu. Ya, nunjukkan kalau ada setan dengan kita ngantuk. Baru mulai pengajian. Sudah muak. Pikir ngantuk ngerti. Nggak tahu ngantuk. Tapi kalau lagi nonton film, lagi ngerumpi, ngobrol, ada yang ngantuk? Nah, itu menunjukkan ada setan. Berarti yang ngantuk setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa bagian saja apa yang dilihat oleh Nabi semasa perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagian yang pertama ini tidak berurutan, acak saja karena kita menghemat waktu. Adalah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Anwar Bahiyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya dengan batu sampai hancur, kemudian kembali lagi dipukul-pukul lagi sampai hancur, kembali lagi dipukul-pukul lagi sampai hancur, berulang-ulang kali. Serem apa enggak? Ada yang sanggup pukul kepala dengan batu? Ada yang sanggup? Ini dipukul, Pak. Mukulnya bukan malaikat, dia sendiri yang mukul. Dipukul-pukul kepalanya dengan batu, hancur tuh kepala. Balik lagi, dipukulnya lagi sampai hancur, balik lagi semula jadi. Sehingga Rasulullah nanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa? Wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang mana berat kepala mereka untuk sujud kepada Allah. Jadi Pak, kepala kita ini yang kita selalu muliakan dan merupakan lambang penghormatan ini, tapi ketika di hadapan Allah dia adalah sesuatu yang berada paling bawah, maka tak kalah kepala ini tidak pernah sujud adalah suatu bencana yang luar biasa. Kalau kepala ini tidak pernah berhadapan dengan Allah dengan sujud seorang hamba, maka sungguh bencana yang luar biasa. Sekiranya ada orang yang dia hidup di atas dunia ini
dengan dosa yang begitu banyaknya, tapi ada satu kali dalam masa hidupnya, sekali saja dia sujud di hadapan Allah, adalah lebih baik daripada orang yang tidak pernah sujud sama sekali di hadapan Allah. Bayangkan. Jadi satu kali sujud saja itu sudah lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah sujud sama sekali di hadapan Allah. Alhamdulillah Allah jadikan kita min ahli sajidin, orang yang ahli sujud. Alhamdulillah, sujud kita kepada Allah, diberikan kemudahan kita bersujud di hadapan Allah, diberikan kemudahan kita mengingat Allah, diberikan kemudahan kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu satu anugerah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan seluruh sholat, Pak, satu sholat saja, sholat sunnah fajar itu adalah lebih baik dari apa? Dari dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik, Pak. Bayangkan, dunia dan seisi ini apa yang terjadi? Emas ayo, perak ayo, minyak bumi ayo. Orang yang melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka dia telah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Sholat fajar, belum lagi sholat sunnah yang lain, belum lagi sholat wajib. Maka orang yang sujud di hadapan Allah satu kali saja itu adalah lebih baik daripada orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Apalagi kita yang senantiasa sujud. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudahkah kita menyadari? Sudahkah kita membayangkan? Sudahkah kita berpikir Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak? Bahkan Allah tantang kita bahwasanya kita itu tidak punya kemampuan untuk menghitungnya. Menghitung saja tidak mampu, apalagi untuk membalas nikmat Allah. Alangkah sangat-sangat tidak wajar, alangkah sangat-sangat tidak masuk di akal semasa hidup dia tidak sujud kepada Allah. Dia tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Maka orang seperti ini lebih rendah daripada hewan. Betul apa tidak? Orang yang tidak melakukan perintah Allah semisal sholat 5 waktu, maka dia lebih rendah dari hewan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Sepakat apa tidak? Ragu ya? Allah sendiri berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Apa Allah sebutkan? Yang punya hati tidak mau berpikir, yang punya mata tidak mau melihat, yang punya telinga tidak mau mendengar. Maka Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum adall, akan tetapi lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada hewan ternak. Jadi kalau kita menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak beribadah kepada Allah, maka lebih hina, lebih rendah dari apa? Dari hewan. Saya mau tanya tuh, pernah lihat kambing? Bu, pernah lihat kambing? Pak, pernah lihat kambing? Kambing itu pernah sholat apa enggak? Kambing itu pernah sholat apa enggak? Enggak pernah. Sekarang saya mau tanya tuh, kambing makan? Kambing makan? Makan apa enggak? Kambing makan apa enggak? Manusia? Kambing makan,
manusia makan. Betul apa enggak? Betul jawabnya. Betul apa enggak? Kambing makan manusia? Kambing tidur manusia? Kambing tidur manusia? Manusia sholat, kambing tidak sholat. Betul apa enggak? Ulangi lagi. Kambing makan manusia makan enggak? Kambing tidur manusia tidur enggak? Manusia sholat, kambing sholat enggak? Sekarang kalau ada manusia nggak sholat berarti? Kalau ada manusia nggak sholat berarti? Kalau ada manusia nggak sholat berarti? Kalau ibu-ibu lihat suami kemudian tidur di samping suami berarti tidur dengan kamu. Kalau bapak, kalau lagi nyium istri tapi istrinya nggak sholat berarti nyium. Kalau misalkan ustaz nggak sholat berarti ustaz. Oh semangat. Ya. Jadi ketika kita manusia yang berakal ini tapi tidak menjalankan perintah Allah dan puncak perintah itu adalah dengan sholat 5 waktu kita, maka kita lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Tidak pantas kita hidup. Itulah maka dikatakan hum mayitun qabla maut. Mereka itu mati sebelum mati ya. Tidak punya hati, tidak punya jiwa. Bayangkan, kita pikirkan ketika ada orang sudah baik dengan kita, sudah begitu baik, sering bantu kita, sudah nolong kita, apa-apa kesulitan kita dia datang, apa-apa yang menjadi kesusahan kita dia hadir, begitu amat baik sama kita. Kira-kira kita mau kurang ajar sama dia? Aduh, bukan kan? Kira-kira kita mau berbuat jahat kepada dia? Wajar apa enggak? Wajar, Pak. Itu orang sudah baik, itu orang sudah luar biasa baiknya. Sekarang pertanyaannya, mana lebih baik Allah dibandingkan orang itu? Ada pernah kita menghitung berapa nikmat oksigen yang kita hirup dan itu tidak pernah bayar? Kopi kemarin kan berapa banyak kita susah beli oksigennya tidak ada. Sekarang kita hidup tanpa bayar. Terpikirkah oleh kita dengan gratisnya kita menghirup oksigen ini, kemudian apa laku kita, sikap kita kepada Allah? Adakah kita menjalankan perintah Allah? Adakah kita melaksanakan sholat lima? Mulai ini Pak, sadar kita, malu kita kepada Allah. Kalau kita menganggap ada orang yang begitu baik dan tidak pantas kita perlakukan buruk, kalau ada orang begitu baiknya tidak pantas kita perlakukan kurang ajar, maka Allah lebih daripada orang ini. Ini kita harus berpikir seperti itu. Ya Allah, kok saya ini tidak ada sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, kok saya ini tidak ada taat kepadamu ya Allah. Malu aku ya Allah. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk bisa sujud kepadamu ya Allah. Yang kedua, satu lagi Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan satu lagi. Yang kedua, ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Adalah apa? Adalah Rasulullah SAW pada perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu melihat ada seseorang yang berenang di laut darah. Kemudian setelah dia berenang di laut darah itu dilempar dengan batu. Berenang di laut darah dilempar dengan batu. Kemudian Nabi bertanya, ya Rasul, ya Jibril, ini apa? Itu ada orang berenang di laut darah kemudian dilempar dengan batu. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu umatmu yang makan daripada harta riba. Riba kan tahu Pak ya? Minjem 100 balik 150. Minjem 1 juta balik 2 juta. Minjem 5 juta balik 10 juta. Minjem 10 juta rumah kan
enggak? Betul apa enggak? Yang semangat, benar apa enggak? Betul apa tidak? Maka orang-orang yang makan harta riba ini, dia akan datang pada hari kiamat berenang di laut darah dan dilempar dengan batu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka dalam Al-Quran tidak sampai di situ saja, bukan hanya dilempar dengan batu, tapi dia akan datang di yaumil mahsyar dalam keadaan seperti kerasukan setan. Tak mampu berdiri seperti kerasukan setan. Paling ringannya orang yang memakan harta riba adalah dosanya lebih ringan daripada berzina dengan ibu kandungnya. Bayangkan Pak, berzina itu dosa besar tidak? Berzina itu dosa besar tidak? Dosa besar. Ya, kalau lanang berzina, tino berzina, yang dia sudah menikah maka dia dirajam sampai mati. Kalau sudah menikah. Jadi dosa besar itu luar biasa besar. Nah, berzinanya dengan ibu kandung tadi. Itu paling ringannya dosa riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak baik. Di antara bentuk kebatilan itu adalah apa? Mempraktekkan riba. Orang perlu dengan kita itu artinya orang butuh. Orang datang kepada kita itu artinya orang sedang dalam keadaan kesulitan. Maka ketika dia mengambil kesempatan dalam kesempitan terhadap orang yang seperti ini, maka sungguh luar biasa, hatinya tidak memiliki nilai kemanusiaan sama sekali. Jadi orang-orang pemakan harta riba itu hatinya mati membatu lebih daripada hewan. Maka itu yang dimuliakan Allah. Maka Allah sudah jadikan sesuatu jalan buat kita. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan untuk kita jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli boleh. Mau ambil, misalkan saya beli sesuatu, saya jual nih, saya modalnya sekian, saya jual kepada kamu sekian, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita menjual uang itu, nah aku pinjamkan kau duit 100.000, agen kau balik ke 150 ya, 50 itu riba. Dan berapa banyak itu orang-orang yang tidak pernah terselesaikan hutangnya dengan harta riba ini. Kadang-kadang saya sangat miris Pak, sedih luar biasa. Sudah penjual kecil, ya, usahanya kecil, kemudian terkena praktek riba, tidak pernah habis hutang riba ini karena apa? Selalu berhutang. Ya Ustaz, kalau lagi Ustaz dapat duit cuma untuk bayar riba, dapat duit untuk bayar riba. Akhirnya kalau duit lagi pinjam lagi, kemudian bayar lagi, terus seperti itu. Maka orang yang memakan harta riba adalah dia akan berenang di hari akhirat kelak seperti berenang di lautan darah. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa yang bisa kita ambil kesimpulan dalam pengajian Isra Mi'raj kita pada malam hari? Yang pertama, kita bersyukur Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Syukur itu Pak. Harga yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Ya Allah, segala puji untuk ya Allah yang Engkau telah jadikan aku ini sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hargai itu Pak. Caranya supaya kita semakin menghargai
menghargai sebagai umat Nabi Muhammad, pelajari sirah Nabi, pelajari sejarah Nabi, pelajari perhatian Nabi, pelajari kasih sayang Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad. Nabi sangat sayang dengan kita, Nabi sangat cinta dengan kita umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan sholat lima waktu adalah persoalan yang fundamental dalam Islam, persoalan yang asasi, persoalan yang pokok. Rangkaian beragama kita itu akan baik dan bagus bermula dari sholat lima waktu itu adalah merupakan mi'rajnya kita kepada Allah. Tidak ada waktu yang paling dekat kita kepada Allah kecuali ketika kita sujud di dalam sholat. Itulah posisi yang paling dekat kita kepada Allah. Persoalan seberat apapun, masalah sebanyak apapun, datang kepada Allah, maka Allah akan datang dengan membawa pertolongan. Yang ketiga adalah di antara hal-hal yang diperlihatkan Allah kepada Nabi, kepada kita umatnya, betapa banyak orang-orang Islam yang meninggalkan sholat. Sampai-sampai digambarkan oleh Allah, mereka memukul-mukul kepala mereka dengan batu sampai hancur, kemudian kembali lagi. Maka Bapak Ibu, jadikan hidup kita ini orang yang ahlus sujud, orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini sujud kepadamu sampai dengan akhir usiaku. Kadang-kadang kita cemburu, kadang-kadang kita ingin ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud, dan kita tidak tahu seperti apa kita meninggal, dan kita tidak tahu akhir hidup kita ini seperti apa, tidak tahu. Maka daripada itu kita bermohon, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang baik, di antaranya dalam keadaan sujud. Yang terakhir adalah Bapak Ibu, bahwasanya Allah mengharamkan riba. Allah jadikan riba itu satu dosa besar, sampai-sampai digambarkan dengan darah. Darah itu adalah sesuatu yang najis, darah itu sesuatu yang menjijikkan. Maka orang-orang yang memakan riba adalah dia memakan sesuatu yang najis dan sesuatu yang menjijikkan. Buat apa dunia megah, buat apa dunia mewah, tapi dibangunnya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Lebih baik kita tidak memiliki apa-apa, asalkan kembalinya kita tidak membawa sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang lain minjam. Yang minjam ini haram juga atau cuma yang minjamkan? Sama kedua-duanya. Yang meminjamkan dan yang meminjam sama-sama mendapatkan dosa riba. Karena apa? Tidak akan mungkin terjadi praktek riba kalau tidak ada yang meminjamkan dan yang dipinjam. Disamakan? Ya. Karena sesuatu yang hasil daripada riba tidak akan dapat waduh. Sesuatu hal yang dihasilkan dari praktek riba, dia tidak akan mendatangkan keberkahan, tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang. Maka penting sekali kita untuk selalu menjaga harta kita itu jangan sampai ada sesuatu yang riba. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala di malam yang baik ini, tanggal 1 Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan